semuanya sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya tentang pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia terdiri dari 8 huruf. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf yang berawal dari huruf A sampai Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, U. Seperti contohnya di sini. Dalam pemakaian dalam katanya bisa dipakai dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. Seperti ini contohnya. Yang keempat, huruf diftok. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftok yang dilambangkan dengan gabungan dari huruf vokal yakni I, AU, E, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Dalam gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Bisa juga dalam pemakaian katanya bisa dipakai dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang kelima, huruf kapital. Huruf kapital terdiri dari 13 huruf. Yang pertama, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti misalnya apa maksudnya, yang dimana apa maksudnya dalam kalimat tersebut awalannya harus memakai huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dalam berbagai dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya Amir Hamzah, yang dimana Amir huruf awalannya itu harus memakai huruf besar dan Hamzah juga memakai huruf awalnya itu harus memakai huruf kapital. Atau seperti Citra Nora. Jadi huruf awalannya dari Citra itu harus memakai huruf kapital dan Nora N-nya itu harus memakai huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, dan 10 volt. Jadi contohnya tersebut tidak memakai huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas misalnya Abdul Rahman bin Zaini. Jadi dari nama tersebut Abdul itu harus memakai huruf kapital awalannya. Rahman juga harus memakai huruf kapital. Tetapi dengan anak dari, bin, atau bisa disebut sebagai huruf pertama kata tugas itu tidak boleh memakai huruf kapital. Zaini harus memakai huruf kapital awalannya. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Dari kalimat tersebut yang harus menjadi kalimat yang petikan atau tanda yang harus dikutip yaitu kapan kita pulang. Kedua, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Dalam kalimat berhati-hatilah nak itu harus memakai petikan atau tanda kutip. Ketiga, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Dari kalimat mereka berhasil meraih medali emas itu harus memakai tanda kutip. Keempat, besok pagi kata dia, mereka akan berangkat. Dalam kalimat mereka akan berangkat itu harus memakai tanda kutip. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, nama agama Islam, Kristen, Hindu, itu awalannya harus memakai huruf kapital. Contohnya, Allah, Tuhan, awalannya juga harus memakai huruf kapital. Bisa ditengok seperti contoh yang di atas ini. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan,
keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya seperti contoh di atas ini, yaitu Sultan Hasanuddin. Dari nama Sultan Hasanuddin itu huruf awalannya harus memakai huruf kapital. Kedua, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ageng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana Sarjana Hukum, Irwansyah Magister Humaniora. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak. Itu harus memakai huruf kapital awalannya, seperti bisa ditengok di contoh di atas ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adem Malik, Perdana Menteri Nebru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sustra Negara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia itu dari Indonesia itu harus memakai huruf kapital. Yang kedua, suku Dani atau suku Nias. Nah, kalau suku Nias itu, Niasnya itu harus memakai huruf kapital awalannya. Jadi, N-nya itu harus memakai huruf kapital. Yang ketiga, bahasa. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi, dalam Inggris atau bahasa Indonesia itu harus memakai huruf kapital awalannya. Bisa ditengok seperti contoh di atas ini. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebelum bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, ke-Inggris-Inggrisan, ke-Jawa-Jawaan, atau bisa ditengok seperti di atas ini. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari lainnya. Misalnya, tahun Hijriah. Jadi, Hijriah itu awalannya itu harus memakai huruf kapital. Bulan, contohnya bulan Mei. Mei harus memakai huruf kapital awalannya. Contohnya hari Jumat. Hari Jumat, Jumat itu harus memakai huruf kapital. J-nya itu harus memakai huruf kapital. Keempat, hari Lebaran. Lebaran itu harus memakai huruf kapital. L-nya itu harus memakai huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Jadi dalam huruf kapital yang harus dipakai di kalimat tersebut adalah konferensi. Terus Asia Afrika. Huruf awalnya itu harus memakai huruf kapital. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Atau bisa ditengok di atas ini contohnya. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, misalnya ya, Jakarta, Pulau Mangas, Bukit Barisan,
dataran tinggi, Jalan Sulawesi, negara Selanok, Selat Lombok, atau lain sebagainya. Jadi huruf awalannya itu dalam kalimat tersebut, dalam kata tersebut harus memakai huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontrakkan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Seperti contoh di atas ini, bisa ditengok contoh di atas ini. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, kedari, dan, yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia harus memakai huruf kapital awalannya. Bisa ditengok seperti contoh di atas ini. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termaksud unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur atau singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH harus memakai huruf kapital, SE atau harus memakai huruf kapital. Jadi, huruf unsur atau singkatan nama gelar itu harus memakai huruf kapital. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Dalam kalimat bapak harus memakai awalannya harus memakai huruf kapital. Kapan juga harus memakai huruf kapital. Seperti contoh yang di atas ini. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Seperti contoh di atas ini. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan. D-nya itu dan hanya itu harus memakai huruf tebal, atau bagian tulisan yang ditulis miring itu harus memakai huruf tebal. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya,